أشهد أن لا إله إلا Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Insyaallah kita akan mulai di majelis rutinan ini biiznillah ta'ala yang sedianya bulanan insyaallah ta'ala pembahasan atau kajian kitab Thalathatul Usul atau Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dan metode pengkajian kitab ini betul-betul ya pengkajian kitab, yaitu kita melihat dari matan aslinya dari bahasa Arab, dan sangat dianjurkan bagi jemaah untuk memiliki kitab terjemahannya, minimal kitab matan yang insyaallah murah, nggak sampai 30.000 biasanya, atau bahkan nggak sampai 20.000 kadang-kadang, yaitu insyaallah tersebar terjemahannya Al-Usul Ats-Tsalatsah ya, karya Syekh Mujaddid dari pembaharu Islam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Risalah Thalathatul Usul atau Al-Usul Ats-Tsalatsah ini mencakup tema tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, al-wala dan al-bara, dan lainnya dari masalah-masalah berkaitan dengan akidah dan tauhid. Yang mana ilmu akidah ini tentu setinggi-tinggi dan semulianya ilmu dari segi kadar. Juga keutamaan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah ini adalah ringkasnya dan juga pembahasan atau kalimat dan pembahasaannya mudah bagi siapapun yang membacanya. Maka banyak dari kalangan kaum muslimin itu menghafal kitab ini dan mengajarkannya. Manhaj salaf yang ditawarkan di kitab ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini mencakup seruan kepada tauhid, karena itu adalah salah satu simah atau salah satu keutamaan manhaj salaf, yaitu mengutamakan seruan terhadap tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga menetralisir atau menghilangkan bid'ah, ya, mengajak untuk menjauhi bid'ah serta khurafat. Ya, jika menyeru kepada tauhid maka mengajak untuk menjauhi syirik, dan menyeru kepada sunnah maka mengajak untuk menjauhi bid'ah. Dan ini adalah model dakwah yang hanya ada pada dakwah salafiyah, ahlu sunnah. Antum akan dapatkan dakwah lainnya dari golongan lain, mungkin dari kalangan Harokiyin misalnya, atau akan dapatkan mereka hanya oportunis dalam dakwah. Jika itu yang familiar dan sesuai selera masyarakat, maka itu yang akan dilakukan. Jadi dakwah bunglon seperti ini tidak akan menjadikan seseorang betul-betul dekat pada Allah, melainkan justru mencari ridha manusia, terlebih ada kepentingan politik di dalamnya. Maka dakwah sunnah ini harus bersih dari hal-hal seperti itu. Maka siapa yang menjadikan dakwah sunnah sebagai kendaraan untuk politiknya atau kendaraan untuk popularitas dan syahwat hawa nafsunya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala cabut dari kancah dakwah sehingga butuh belajar lagi. Jadi dakwah tauhid ini, dakwah sunnah ini menuju tauhid dan juga sunnah. Menuju tauhid dengan memberantas
syirik dan menjauhinya, dakwah sunnah dengan memberantas bid'ah dan menjauhinya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kitab atau muallif kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali dari kabilah Tamim. Makanya sebagian dari buku terjemahan di Indonesia untuk kitab tauhid dan usul thalathah itu kerap kali penulisnya disebut Muhammad At-Tamimi. Itu sejak era 90-an. Dan ana melihat kitab ini sejak ana masih kecil juga, kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab diterjemahkan oleh para ustadz-ustadz di zaman ketika itu, diterjemahkan dan diterbitkan oleh beberapa pustaka yang tahun 90-an tuh pustaka Salafiyin itu belum masih sulit dibaca, masih hampir enggak ada. Paling kalau ada pustaka di As-Sofwa sana di Lenteng Agung Jakarta Selatan untuk menerbitkan buku. Dan itu biasanya risalah Syekh Muhammad bin Wahhab itu ditulis penulisnya Muhammad At-Tamimi. Ya. Yang hakikatnya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Sampai sekarang hal ini masih berlaku. Atau akan dapatkan beberapa kitab terjemahan tauhid, kitab tauhid itu tulisannya Muhammad At-Tamimi. Ini demi preventif dan menghindari tendensi sebagian dari pihak yang terlalu sensitif terhadap nama Abdul Wahhab atau Muhammad bin Abdul Wahhab, karena langsung divonis ini kitab Wahabi. Dan ya ini kitab Wahabi betul kata bagi mereka, tetapi kita mau kitab disebut Wahabi kayak apa namanya, kita itu melihat ke hakikat. Kalau ternyata dakwah ini dakwah yang benar, maka apalah arti penilaian orang ketika Allah Subhanahu wa taala ridha. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi, beliau lahir tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah dan sekarang 1446 Hijriah. Itu lahiran beliau berarti udah berapa? 400 tahun sekian, 400 sekian tahun. Di negeri Jazirah Arab namanya Al-Uyainah. Dan bapaknya beliau adalah hakim qadhi di negeri tersebut, di daerah tersebut. Beliau banyak menuntut ilmu sejak masa kecilnya ke daerah Hijaz, ke daerah Yaman, ke daerah Basrah. Dan beliau banyak membaca kitab-kitab hadis, tafsir, usul. Tentunya beliau terpengaruh juga dengan pemikiran Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah yaitu Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Yang mana kedua ulama ini memberi dengan izin Allah Ta'ala kitab-kitabnya dan karya-karyanya itu sangat berefek pada ulama-ulama Ahlus Sunnah, terutama di kalangan Saudi. Di negeri Hijaz atau di negeri Jazirah Arab ini, ulama-ulama Ahlus Sunnah itu sangat banyak terpengaruh dengan karyanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah. Terutama sekali ulama-ulama Madinah dan ulama-ulama Mekah. Taib, kemudian beliau rahimahullah ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wafat pada tahun 1206 Hijriah. Dan usia beliau 92 tahun. Wafat pada tahun 1206 Hijriah. Sekarang 1446. 1206. Berarti kira-kira 220 tahun yang lalu gitu. Betul enggak 1406? 142 berarti 240 tahun lalu gitu. 240 tahun lalu beliau dan Allah meninggal. Dan keturunan-keturunannya ada. 14 sampai sekarang sebagian keturunannya ada yang menjadi pejabat dan sekaligus ulama ada. Kalau misalnya di Saudi Arabia ada tulisan Alu Syekh, misalnya Syekh Saleh Alu Syekh, Syekh Hussein Alu Syekh, Al ini artinya keluarga. Ya, makanya ana Hasan Al-Jaizi karena nama mbah kakung ana Ahmad Jaiz. Makanya Al-Jaizi gitu. Nah, di sini kalau ada ulama namanya Saleh Alu Syekh, Al yaitu keluarga dari keluarga Syekh.
Syekh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini keturunannya Syekh Muhammad bin Wahab. Itu di Saudi sekarang seperti itu. Dan keturunan beliau dihormati jika berilmu atau jika menjadi pejabat negara. Beliau wafat pada usia 92 tahun. Maka Allah Ta'ala panjangkan usia beliau. Subhanallah. Dan dikatakan oleh para ulama, wa mata wa lam yukhlif dinaran wala dirhama. Beliau wafat dalam keadaan tidak mewariskan satu keping dinar maupun dirham. Ya, mungkin karena ketika hidup beliau tidak betul-betul tidak mencari apa-apa dari bagian dunia. Ala kulli hal, itu pilihan masing-masing. Tentu ini bukan untuk dicontoh bagian sininya, karena ketika kita wafat sebaiknya kita memiliki sesuatu untuk warisan ahli waris kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Maka hendaklah ya seseorang takut jika misalnya meninggalkan ahli waris dalam keadaan mereka du'afa, yaitu fakir, fuqara, kemudian menjadi beban bagi orang lain. Ya lebih baik antum wafat dalam keadaan punya harta warisan sehingga anak-anak antum dan ahli waris antum tidak menjadi beban dan aib bagi orang lain. Baik, kita mulai dari kitab ini matan. Beliau memulai dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dari lafal Bismillahirrahmanirrahim, membuka kitab dengan basmalah. Apakah ada dalil kita menulis kitab atau buku atau risalah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Maka dalilnya adalah sisi iqtida kepada kitabullah, yaitu mengikuti Al-Quran. Dalilnya adalah apa yang ada pada Al-Quran itu sendiri. Itu dalilnya. Ya, apa yang menjadi realita Al-Quran itu sendiri, yaitu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Fatihah. Jadi seseorang ketika memulai risalah atau kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka sejatinya dia beriqtida, mengikuti bagaimana kitabullah dan juga mengikuti Nabi SAW. Karena Nabi SAW memulai risalah beliau kepada sebagian dari raja, muluk, raja-raja, itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari hal ini kita sebarkan faedah jemaah sekalian, yaitu kalau misalnya SMS atau WhatsApp, mana yang afdal? Lebih dulu, mana yang lebih dulu afdal? Assalamualaikum atau Bismillahirrahmanirrahim? Assalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum atau Bismillahirrahmanirrahim? Atau dua-duanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terus innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Maka begini ikhwan, kalau kita lihat bagaimana Bismillahirrahmanirrahim di zaman Nabi alaihi wasallam, beliau menulis risalah itu kepada para raja, menulis risalah, surat. Ya. Sementara salam itu kan ketika membuka percakapan atau mendatangi orang, seperti itu. Maka wallahu alam singkatnya begini. Kalau antum pengen chatting sama seseorang dalam rangka untuk membuka percakapan, maka yang afdal antum mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham di sini, kawan? Tapi kalau antum ingin menyebar suatu pesan, baik SMS atau melalui WhatsApp atau di grup, maka yang afdal antum menggunakan Bismillah. Bisa dibedakan enggak? Bisa dibedakan? Kayak misalnya DKM panitia sini pengen mengundang ana. Mengundang dan ya mengundang kan berarti kan ada bahasa basinya nih. Maka dimulai dari Bismillah atau Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana kabar antum Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Ada apa akhi? Ana pengen mengundang antum Ustaz gini. Bisa enggak Ustaz? Oh, di mana ya? Gitu. Nah, ini kan conversation. Ketika diprediksi ini akan terjadi percakapan. Maka yang afdal ini seperti kita bercakap di dunia nyata, yaitu dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau antum ingin memberikan maklumat, baik di grup WhatsApp, di grup pengajian, di grup RT, di grup apa, atau kepada wapri, japri, kepada orang-orang secara masif banyak maklumat bahwa saya diumumkan bahwa saya besok ada kajian gini-gini, maka dimulai dengan Bismillah. Itu lebih afdal. Karena itu seperti risalah, seperti surat.
seperti maklumat yang Rasulullah SAW sebarkan kepada raja-raja. Sampai sini paham bedanya, karena pernah terjadi perselisihan pandangan. Ini mana yang lebih benar nih? Bismillah dulu atau Assalamualaikum dulu? Maka ini rincian yang lebih afdal insyaallah. Insyaallah seperti ini lebih afdal. Ya, taib. Sebagaimana Nabi SAW dalam riwayat Sahih Bukhari di kitab Bad'il Wahyi, beliau menulis kepada Hirakl, penguasa Romawi, dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi ila Hirakl azim Rum. Bismillahirrahmanirrahim, ini dari Muhammad Abdullah hamba Allah dan Rasulnya kepada Hirakl, penguasa Romawi. Mungkin antum pernah mendengar hadis Nabi SAW seperti ini. Kullu amrin dhibalin la yabda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Atau la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Dalam riwayat lain akhta'. Dalam riwayat lain ajdam. Maka hadis ini artinya setiap perkara yang memiliki kepentingan di pikiran, kemudian tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut abtar, yaitu putus. Dalam riwayat aqta', terputus, tumpul. Dan hadis ini hadis dhaif jiddan. Hadis yang dhaif jiddan, sangat dhaif. Ya. Disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jami' beliau. Juga diriwayatkan oleh As-Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Ini hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, namun hadis ini sangat lemah. Hadis ini sangat lemah. Karena di perawinya Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab tarikhnya, yaitu ada seorang bernama Ibnu Al-Jundi dalam hadis ini, di riwayat perawinya, dan ini dhaif orang ini dan tercela dari segi mazhabnya, karena pada mazhabnya ada sisi tasyayyu', yaitu Syiah. Ya, tidak terlepas dari itu, al-muhim ini hadis dhaif. Namun secara makna sebagian ulama menyetujuinya, karena suatu perkara yang memiliki kepentingan dalam hidup kita atau ada kepentingan di pikiran kita, lebih berkah tentu dengan mengucapkan bismillah sebelumnya. Hanya saja untuk masalah-masalah ibadah yang sifatnya tauqifiyah, untuk masalah-masalah ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah, murni ibadah dan tauqifiyah, yang tata caranya harus sesuai dengan cara Nabi SAW, maka di sini mengucapkan bismillah secara khusus butuh dalil. Faham tidak? Mengucapkan bismillah secara khusus butuh dalil untuk ibadah yang sifatnya mahdhah tauqifiyah, untuk ibadah yang sifatnya murni, ibadah murni, ibadah yang sifatnya murni secara spesifik dan butuh dalil untuk mengkhususkan tata caranya. Maka sebelum kalau untuk mengucap bismillah, maka membutuhkan apa? Membutuhkan dalil khusus. Contoh salat. Ya. Kalau misalnya antum mengkhususkan setiap salat antum dengan bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, maka bismillah ini butuh dalil. Selama ini dalil-dalil yang dijabarkan oleh para ulama yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis, takbiratul ihram itu adalah lafal pertama dalam salat. Allahu Akbar. Dan tidak ada riwayat yang menyebutkan sebelum takbiratul ihram bismillahirrahmanirrahim. Betul enggak? Kapan bismillahirrahmanirrahim? Ntar pas baca Al-Fatihah gitu kan? Itu pun kalau imam sirri bacanya, itu yang sunnah insyaallah. Maka ini ibadah salat sifatnya murni ibadah dan juga tauqifiyah, yaitu bergantung pada nas dan dalil. Maka enggak boleh ada pembaharuan, penambahan dan pengurangan, kecuali jika memang ada sunnahnya, ada hadisnya, ada dalilnya. Seperti mengkhususkan baca sebagian imam di beberapa masjid baca An-Nas sebelum takbiratul ihram. Pernah gitu. Ada Bekasi banyak kayak gitu mah. Masjid-masjid tradisional. Ya imamnya di depan, lama lagi dia. Udah qomat selesai, lama lagi dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa. Lah zikir pagi petang. Ya. Atau kadang baca An-Nas, kadang baca ayat kursi. Taib. Kenapa Pak Imam melakukan hal ini? Tapi kan ini baik.
Bid'ah pun semua orang bilang, yang melakukannya bilang ini baik. Tapi mengkhususkan hal-hal ini, bismillah, ta'awudz, ayat kursi, an-nas, atau ya dan kalimat-kalimat lain sebelum takbiratul ihram, ini butuh dalil khusus. Karena ini nanti kalau enggak ada dalil khususnya sementara disematkan dalam ibadah, maka menjadi bid'ah idhafiyah namanya. Menjadi bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah itu adalah bid'ah yang disisipkan di ibadah murni gitu loh. Ada ibadah, udah tuh nih sunnahnya ada, tapi ditambah-tambahin. Ya, maka ini bid'ah, dan dirutinkan dan dianggap ini sunnah, maka ini bid'ah idhafiyah. Baik. Ini bismillahirrahmanirrahim. Bismillah artinya dengan menyebut nama Allah. Adapun untuk hal-hal yang lainnya yang bukan murni ibadah, melainkan sesuatu yang hal yang biasa atau ibadah namun memang bukan murni 100% ibadah yang membutuhkan tata cara yang khusus, ya, maka ini diperbolehkan membaca bismillah. Berangkat dari faedah tadi, perkara yang memang ada kepentingannya, maka bismillah dianjurkan dengan maksud memohon pertolongan kepada Allah. Karena huruf ba di bismillah ini sebagian ulama mengatakan huruf ba di sini yaitu ba lil isti'anah, yaitu untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan konteks itu sesuai, atau bismillah ini sesuai dengan konteks yang sedang dilakukan. Kalau antum mau duduk terus baca bismillah, maka maknanya bismillah dengan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, saya duduk. Begitu. Ya. Antum ngantuk, Pak? Nah, kalau mau tidur baca ayat kursi dulu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Iya, siapa tahu husnul khotimah kan kita enggak tahu. Iya. Dengan menyebut nama Allah, dan Allah, lafal jalal Allah, ini salah satu nama Allah Ta'ala yang khusus baginya. Lafal jalal, bismillah, lafal jalal Allah, nama Allah yang khusus baginya. Yang seseorang tidak boleh dipanggil dengan nama tersebut. Ya, begitu juga dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman ini nama yang khusus hanya pada Allah Azza wa Jalla. Maka enggak boleh seseorang dinamai dengan Ar-Rahman atau Rahman kecuali disambung dengan Abdur Rahman atau Saifur Rahman atau Amatur Rahman. Tapi kalau nama orang Rahman doang, Rahman Sucipto, Suciptonya boleh, Rahmannya enggak. Tapi kalau nama dia hambanya Rahman misalnya, boleh. Selama Rahman di sini maksudnya Allah Azza wa Jalla. Taib Ar-Rahim, Maha Penyayang. Di sini ada 3 nama Allah Azza wa Jalla. Allah, lafaz jalal Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik, untuk lafaz jalal Allah, maka ini khusus untuk Allah. Tidak seorang pun, tidak semakhluk pun boleh bernamakan Allah. Kemudian Ar-Rahman juga begitu. Karena Ar-Rahman ini Maha Pengasih untuk kasih yang luas untuk seluruh dari makhluk, dan itu tidak mungkin terwujud pada manusia. Gak ada manusia yang bisa mengasihi seluruh makhluk, gak bisa, hanya Allah Azza wa Jalla. Adapun Rahim, ini memang nama Allah Azza wa Jalla, namun secara bahasa lafal Rahim masih mungkin manusia tersifati dengan Rahim. Masih mungkin. Ya. Oke, jadi seseorang boleh dinamakan Rahim. Ya. Misalnya Rahim Sucipto misalnya. Sucipto Muluk. Mohon maaf nih kalau ada Pak Sucipto di sini. Enggak ada ya? Atau kita cari yang ada? Ayo. Rahim Sucipto atau Ahmad Rahim boleh. Misalnya seorang guru dia suka ngasih nilai yang bagus buat anak muridnya. Enggak ada yang merah. Maka muridnya bilang ini guru yang rahim, penyayang, iya. Nabi Ibrahim itu bahasa Ibrani Ibrahim. Kata sebagian ulama di antara Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya Ibrahim kalau diarabkan jadi Ab-Rahim. Ab-Rahim artinya bapak yang penyayang. Ya, itu kisah Nabi Ibrahim dengan sifat sayangnya itu kapan-kapan kita ceritain. Enggak sekarang. Maka Rahim bisa manusia dan makhluk tersifati dengannya. Tapi Rahman
Oh, manusia nggak bisa tersifati dengan Rahman. Apalagi Allah nggak bisa manusia tersifati dengan Allah, karena Allah maknanya adalah yang disembah. Rahman artinya mengasihi segala yang memberi atau mengasihi segala makhluknya. Itu nggak bisa manusia gitu. Taib. Makanya kalau kita ada nama Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Ya, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Kalau di Arab itu nggak mungkin panggilannya man, im, bedul, nggak ada. Di Arab nggak ada gitu. Ya, kalau bedu nggak ada. Betul. Itu pelawak malah itu. Ya. Maka kalau misalnya orang dia dengan Abdullah, ya, dia dengan Abdurrahman. Di Indonesia banyak dipanggil dia si Rahman. Yang pada hakikatnya ini nggak boleh. Kenapa begitu? Pertama, maksud dari Abdurrahman Ar-Rahman ini Allah Azza wa Jalla. Maka dia harus memanggilnya Abdurrahman atau Abd. Jangan Ar-Rahmannya, karena ini nama Allah Azza wa Jalla. Gitu kan? Kedua, Ar-Rahman ini nama khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Makanya ada orang namanya Abdul Karim misalnya. Maka jangan panggil dia Karim. Karim. Lah kira kertas apa? Rim-riman. Karim. Ini kan dimaksud Al-Karim di sini nama Allah Azza wa Jalla. Abdul Wahab. Enggak. Ya. Jadi panggilan Abdul Wahab, makanya di Arab itu enggak ada yang kayak Indonesia seperti Indonesia kayak gini nih. Abdul Wahab dipanggil Wahab. Abdul Karim dipanggil Karim. Paling ikut nama Allah. Kalau Abdullah panggilnya Allah gitu. Paham di sini kan? Ini jangan dibahas seperti ini. Maka lafaz Allah Ar-Rahman ini nama Allah Azza wa Jalla. Dan ketika seseorang bernama Abdullah, nama-nama Allah kemudian, maka jangan panggil nama Allahnya, panggil nama dianya Abdurrahman. Biasakan begitu. Ya, kita yang udah kenal sunnah harus contohin. Ya, contohin Abdurrahman gitu. Jangan panggil Maman. Itu kan nama Allah, di Maman-mamanin nanti gimana? Ar-Rahman, ada orang namanya Abdurrahman, panggilannya Maman. Beda kalau dia namanya Maman Abdurrahman. Ya, wah ini pemain Persib ini, nggak apa-apa. Nah, ini panggil Maman, emang Maman namanya. Tapi kalau dia namanya Abdurrahman, jangan panggil dia Maman, karena ini sama dengan antum mendiskreditkan nama Allah. Ini hati-hati. Ya. Tapi kan ini tradisi. Nah, itu dia tradisi kita. Kalau bertentangan dengan syariat, ya udah tinggalkan tradisinya. Di sini ujiannya, gitu loh. Ya, taib. Kita lanjut ke kalimatnya Syekh Muhammad bin Al-Wahhab. I'lam rahimakallah. Annahu yajibu 'alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-'ilm, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islami bil adillah. Itu dulu deh. Bisa tolong Bapak? Bisa. Itu bahasa apa kalau saya? Coba bisa Indonesia tolong disuarakan dengan keras Pak, yang awal-awal. Baik. Itu yang pertama ilmu ya. Yang kedua Pak, yang kedua tolong dibaca juga yang kedua. Kemudian ketiga, ya keempat, ya jadi 4 hal. Itu ada di surat apa? Bisa dibaca? Al-Asr. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Jazakallah khair. Dikatakan oleh penulis itu Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah, i'lam rahimakallah. I'lam, ketahuilah. I'lam, ketahuilah. Ya, i'lam artinya ketahuilah. Lafal seperti ini di awal pembicaraan itu menunjukkan tanbih untuk mengingatkan orang supaya orang itu lebih terperangah, lebih sadar, awareness-nya itu lebih ada. Jadi ketika ya akhi, ketahuilah. Nah, itu kan
di khutbah-khutbah, ya ketahuilah, itu kan lebih afdal dibandingkan kita langsung poinnya. Ya, misal itu ada kalimat-kalimat seperti ini kan kalimat taswiq, yaitu supaya orang tuh lebih penasaran, lebih pengen tahu gitu loh. Sekarang kalau antum datang ke teman antum, ya langsung kasih info tanpa basa-basi apa, tanpa kalimat-kalimat pembukaan sebelumnya, orang juga kaget menerima info itu. Gini, misal info apa jemaah yang daerah sini yang bisa antum tawarkan kanan? Info apa? Ada info apa di sini? Info penting, jangan yang nggak penting. Misalnya anak lihat kepiting tadi, enggak, itu nggak penting bagi anak. Apa di daerah ini, daerah apa namanya? Kaliabang. Ini daerah apa? Hah? Arinda? Oh gitu. Enggak, maksudnya kelurahan apa kelurahan? Kaliabang. Ada kejadian apa di Kaliabang belakangan ini? Pengecoran jalan. Nih, misalnya antum bilang ke ana, tiba-tiba aja bilang ke ana, ada pengecoran jalan di Kaliabang. Ya, anak kan, oke, ya udah, oke, ana tahu itu, tapi gimana? Kok rasanya? Antum nganter. Antum nganter enggak? Tiba-tiba dong. Antum nganter. Enggak pakai ini. Antum nganter. Kenapa tiba-tiba ngomong gitu? Ya kan? Tapi kalau pakai tahu nggak? Nah kan gitu. Tahu nggak? Ini uslub taswiq namanya. Taswiq yaitu supaya orang itu tertarik untuk menyimak dan dia siap untuk mendengarkan informasi. Gitu. Dalam khutbah pun kadang-kadang butuh muqaddimah, butuh ini, itu seperti itu. Ilmu juga seperti itu, jemaah. Ketika antum ngajarin istri antum atau anak antum, pakai uslub, pakai format dan formasi lafal gitu loh. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba datang anak lagi lewat, haram itu. Loh, bingung anaknya. Ada apa, Pak? Ya. Ada stepnya lah kita. Nah, kamu perlu tahu bahwasanya kayak gini, kalimat-kalimat seperti ini. Ini dipakai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. I'lam, ketahuilah. Apakah setelah itu langsung info, maklumat? Enggak. Melainkan kata beliau, rahimakallah. Wahai pembaca, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Ini adalah doa untuk orang yang mempelajari kitab dan membaca kitab beliau. Mendoakan rahmat. Dan maksud dari doa merahmati adalah semoga Allah Ta'ala mengampuni apa yang lalu dari dosamu. Ya, itu makna dari merahmati orang, yaitu mendoakan rahmat buat orang. Jadi rahimahullah, kalau kita misalnya ada mayit, kita bilang rahimahullah, maka ini maknanya juga diantaranya adalah semoga Allah ampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Dan karena dia di alam barzakh, maka semoga Allah Ta'ala rahmati dia di alam barzakh. Taib. Rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Berarti di sini Syekh Muhammad bin Wahhab mendoakan kita semua. Ya. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwasanya wajib atas kita untuk mempelajari 4 masalah. Dan ini mudah sekali, subhanallah, mudah. Yang pertama ilmu, yang kedua amal bih, yaitu mengamalkan ilmu, yang ketiga saling mewasiat dia dengan kebenaran, nasihat dengan kebenaran, dan yang keempat saling menasihati dengan kesabaran. Dan ini ada di surat apa? Al-'Asr, wal 'asr, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia secara komplit umumnya itu berada dalam kerugian. Dan kerugian tersebut, khusr, kerugian tersebut baik di dunia terlebih di akhirat. Kerugian yang dimaksud dalam surat Al-'Asr itu di dunia juga rugi orang-orang ini. Manusia di dunia tuh rugi pada umumnya. Lebih-lebih di akhirat. Itu pada umumnya manusia dan termasuk manusia sekarang.
Namun dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla, illal ladzina amanu. Ini yang ilmu, iman, ilmu. Illal ladzina amanu, satu ilmu. Nanti akan disebutkan ilmu itu apa, ma'rifatullah dan seterusnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan yang dia kriteria kedua beramal soleh. Dan solihat itu amalan soleh. Dia beramal amalan soleh. Dan amalan soleh tidak akan bisa antum lakukan kecuali antum punya ilmu dulu. Makanya ilmu dari awal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Wa tawassaw bil haqq. Saling mewasiatkan dengan kebenaran. Dakwah. Mendakwahi, menyeru kebenaran. Bahkan skala seorang suami, skala keluarga aja, suami mendakwahi istrinya dan anak-anaknya, ini masuk dalam kriteria di surat Al-Asr ini. Wa tawassaw bis sabr, dan juga saling mewasiatkan kesabaran. Jadi sabar terhadap semua ini. Dalam menuntut ilmu sabar. Dalam beramal sabar. Dalam berdakwah sabar. Jadi sabar ini masuk ke dalam ketiga hal yang pertama tadi. Menuntut ilmu harus sabar cuma. Para ustadz kita, para ulama kita itu mereka enggak tiba-tiba jenggot panjang tiba-tiba ngajar gitu aja. Enggak, mereka itu telah menjalani masa-masa belajar yang lama. Nah, kemudian mengamalkan ilmu juga butuh kesabaran. Dan mendakwakan ilmu level berikutnya butuh kesabaran. Bahkan cuman level keluarga pun kita ngedakwain keluarga kadang-kadang lebih sulit daripada dakwain orang lain. Kita dakwain bapak atau ibu kita kadang-kadang lebih sulit karena sungkan. Dan khawatir dia cap durhaka begini begitu dibandingkan kita dakwah ke orang kampung sebelah. Boleh jadi misalnya seorang ustadz mendakwahi banyak, masih banyak banget jemaahnya. Kalau tabligh akbar itu jemaah bererot semua datang, bahkan bisa pangku-pangkuan tuh saking penuhnya tuh masjid. Tapi dia ngedakwain istrinya aja, dia susis. Susis apa susis apa? Suami sieun istri, suami takut istri. La haula wala quwwata illa billah. Garang di podium, menciut di depan istri. Ini enggak bener ini. Dan kadang-kadang ada laki-laki model kayak gini, preman, tatuan tapi ketahuan sama bininya dijewer sama bininya. Bisa kayak gitu, subhanallah. Kadang orang terdekat itu adalah batu ujian buat sebagian dari orang yang berdakwah. Begitu. Nah, azan. Oke. Ini azan. Terus lanjut. Sebentar aja. Berapa menit kira-kira? Anda kok merasa cepat sekali waktunya? Ya subhanallah. Karena untuk kesini aja itu 1 jam. Pulang 1 jaman atau lebih. Karena kayaknya lebih macet nih Sumarekon, subhanallah itu. Ya. Ngisi kajian segini doang. Anda pengen antum nginep deh kalau bisa, Pak. Hah? Tapi Anda pulang jam 7, dan pulang jam setengah 8. Tapi kita azan dulu mungkin. Fadhal, azan dulu. Setelah itu kita lanjut sebentar. Baik, yang wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu. Dan dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, maksud dari ilmu di sini yaitu tahsil al-ilm. Yaitu wajib untuk mentahsil al-ilm, menghasilkan ilmu. Adanya ilmu pada perlu kita, dan maksud dari ilmu di sini ilmu syar'i. Yang wajib di sini adalah ilmu yang mempelajarinya itu fardu ain. Apa itu? Kullu ilmin yahtaju ilaihi al-mukallafu fi amri dinih. Semua ilmu yang wajib untuk kita pelajari adalah segala ilmu yang dibutuhkan oleh mukallaf pada perkara agamanya, dalam perkara agamanya. Semua ilmu yang dibutuhkan oleh mukallaf dalam perkara agamanya. Mukallaf ini maksudnya akil baligh. Ilmu yang kita butuhkan di perkara agama kita apa? Untuk masalah akidah, asas akidah, dan juga masalah syariat Islam yang kita berkenaan dengannya. Yang pasti taharah wajib, salat wajib.
Zakat pada waktunya wajib. Kita wajib punya ilmu tentang zakat. Minimal zakat fitrah. Dan kalau kita punya tabungan, itu juga kita wajib mempelajari zakat. Kemudian kita wajib mempelajari ilmu tentang puasa dan i'tikaf. Bagi yang akan i'tikaf. Bagi yang mau umrah atau haji, wajib mempelajari ilmu tentang umrah dan haji. Taib, yang muskilah banyak dari kita, ikhwan. Orang-orang yang mau nikah itu enggak mempelajari fikih nikah. Ini masalah. Orang-orang yang mau berdagang itu tidak mempelajari fikih tentang berdagang. Ini muskilah. Padahal perdagangan itu tiap hari kita lakukan. Jual beli tiap hari kita lakukan. Mungkin kita bukan pedagang, pembeli. Tapi betapa banyaknya akad-akad dan variannya yang kita tunaikan dan lakukan di keseharian kita. Dalam satu bulan boleh jadi ada beberapa varian akad yang kita tunaikan pada orang. Maka fikih jual beli itu juga penting. Fikih muamalat itu penting sekarang. Sebagiannya wajib, sebagiannya sunnah untuk dipelajari. Juga fikih tentang nikah, cerai dan semisalnya. Memang ada yang lebih afdal dari itu, yaitu tentang taharah dan salat, itu lebih wajib. Makanya ikhwas sekalian rahimakumullah, ngaji, ya betul kita ngaji sunnah, betul. Kita ngaji akidah penting, tapi jangan sampai kita mengurangi kadar kajian fikih dengan alasan fikih itu secondary. Tidak juga. Kadang fikih juga primer. Bagaimana kita berwudu, bagaimana kita sholat, dan beberapa hal berkaitan dengan jenazah itu kadang-kadang kita perlu. Banyak sekali hal cabang-cabang yang fikih itu. Ini kan daerah Kaliabang, dekat Sumarekon, dekat dengan Islamic Center Bekasi. Kan masa-masa sebelum Covid, antum masih ingat gak? Boomingnya bagaimana di Sumarekon, di Al-Azhar ya. Boomingnya bagaimana di Islamic Center Bekasi. Dan banyak sekali kajian bertemakan cinta-cintaan ketika itu. Yang Anda termasuk yang mengkritisi walaupun Anda pernah menjudulkan di situ tentang keluarga. Tapi banyak tema-tema yang agak alay di situ. Ya. Terus tema-tema tazkiyatun nufus. Diundanglah ustaz-ustaz kemudian. Sampai ada 1000 hadirin juga kan ada. Di GSB 1000 audiens, 1000 hadirin ada. Sekarang antum lihat. Kemana orang-orang itu? Banyak yang hilang. Dulu sebelum 2020, Bekasi ini area Putaran Sumarekon. Ya, terus kemudian Jaka Sampurna, Sumarekon, kemudian Islamic Center Bekasi. Ini termasuk daerah yang sangat hijau untuk kajian, betul nggak? Karena ini termasuk kota lah gitu yang dari arah ya mana aja tuh bisa gitu kan. Sekarang antum lihat sekarang, udah seperti musim kemarau. Dulu anak-anak muda yang ikut kajian pada kemana sekarang? Coba dilihat, diperiksa di sini usia antum sekarang berapa? Di atas 40, di atas 30 lah minimal rata-rata. Nggak ada di bawah 30. Nggak ada di bawah 30. Oh iya. Nggak ada kan? Nggak ada. Paling beliau aja di bawah 30. Masya Allah. Ya? Nggak ada. Subhanallah. Kemana anak-anak itu sekarang? Dulu ya ketika itu banyak yang masih belasan tahun, 20-an tahun. Kemana mereka sekarang? Maksud Anda kaitannya dengan ini adalah ikhwan. Biasa hanya menyimak kajian-kajian yang sesuai dengan selera hati, itu akan membuat goyah cepat. Karena ketika itu judulnya tazkiyatun nufus, tentang hati, tentang cinta, tentang hati, tentang cinta. Ini yang ini yang sering kali kita ingatkan, terutama asatidzah kibar ingatkan, jangan seperti itu. Akidah yang paling awal dan hal-hal yang penting dari fikih, coba itu. Tapi panitia-panitia ini, dan anak kenal beberapa panitia di Islamic Center yang dulu bikin kajian di Islamic Center Bekasi, itu panitia baru hijrah. Belum setahun kenal pengajian sudah jadi panitia, subhanallah. Maka kemudian menentukan judul-judul, dan beberapa ustaz itu ikutan dengan judul itu dan takluk lagi kita aja. Akhirnya menjadikan beberapa dari ikhwan atau akhwat yang mereka itu ikut kajian karena euforia besar-besaran. Apakah antum mengira Blok M Square sekarang itu seramai dulu? Enggak ya, enggak
Enggak seramai dulu ya, akhi. Tapi masih lebih mending. Karena drastisnya di daerah Islamic Center Bekasi dan semisalnya ini karena Ana menjadi saksi sejarah juga, ikhwan. Karena Ana dulu juga Ana ngisi kajian di Assalam Jakarta Sampurna. Ana ngisi kajian di Islamic Center Bekasi berkali-kali. Ana juga ngisi pernah, mungkin sebagian antum dulu tahu, mungkin di Al-Azhar Sumarekon tahun 2017, 2018, tahun itu Ana ngisi kajian di sana sejak lama. Itu di Sumarekon Al-Azhar itu, subhanallah anak-anak mudanya itu ketika itu, maghrib, subhanallah. Sampai banyak itu hari Senin, sampai banyak yang puasa Senin Kemis, menjalankan sunnah. Sekarang di mana mereka? Di sini adalah korelasinya dengan pemantapan dakwah manhaj dan tauhid. Supaya ketika pandemi ini sudah lewat, ini masih ada di kalbunya keinginan dan spirit untuk menuntut ilmu akidah dengan baik. Karena sudah tertancap. Karena kalau misalnya menuntut ilmu sesuai selera hati saja, antum cepat hilangnya. Ini dakwah bukan prasmanan karena milih mana yang saya sukai, mana yang tidak. Enggak gitu ya ikhwan. Oke, kalau misalnya di kajian daerah Kaliabang ini yang kata ikhwan kemarin 2 pekan lalu, ada 3 kajian di waktu bersamaan. Fadhal. Tapi yang wasiatkan kepada diri antum sekalian, diri anda dan antum sekalian. Tuntutlah ilmu lillahi ta'ala. Bukan murni karena antum suka gurunya. Bukan itu. Antum merasa mana yang prioritas buat antum. Hari ini masalah akidah. Ini penting banget. Maka tuntut ilmu. Bahkan kalau sampai kita khatam ini kitab, dan insya Allah masih bertahun-tahun lamanya, kayak ini panjang ini. Itu masih lama, dan kita yang penting akidah termantapkan gitu. Dan bisa lebih militan dalam menuntut ilmu. Karena apa? Karena perbedaan antara dulu sebelum 2010. Ikhwan dan akhwat itu banyak yang kajian itu membahas akidah, membahas manhaj. Maka mereka betul-betul militan walaupun tidak ada layar dengan sederhana. Dan ini termasuk sederhana ikhwan. Ini kajian sederhana. Itu aja kamera masih HP. Bagusan kamera ana, ayo. Ya kan? Terus sekat hijab banner. Ini bagi sebagian kajian parlente, ini bahan tertawaan ini. Masa hijab banner, nggak ada modal apa? Sekolah macam apa? Kan itu mereka kan ngomong gitu. Itu bukan inti dari kajian kita. Tapi inti dari kajian kita paham nggak ini ilmu ini? Masuk nggak ke kalbu kita ilmu ini? Gurunya benar gak gitu aja? Maksudnya benar di sini akidahnya benar gak? Kemudian juga kita mau istiqomah nggak? Itu masalahnya. Itu masalah dalam ilmu, itu masalah. Karena yang susah sekarang itu istiqomahnya ikhwan untuk menuntut ilmu. Dan ini terbukti di daerah ini, di daerah Kaliabang, Jakarta Sampurna, Sumarekon dan semisal ini. Ini menjadi contoh para jemaah sekalian rahimakumullah. Kita didik ya adik-adik kita, anak-anak kita supaya ngaji akidah. Hal yang penting dalam agama mereka. Ini pandemi ini membuat kita banyak tergerus. Nominal dari yang hadir di kajian dari anak-anak muda makin berkurang. Karena mereka sudah terhirup dengan apa? Dengan pernak-pernik reels video di media sosial. Mereka lebih lebih milih kajian-kajian yang live streaming. Karena lebih instan, lebih mudah. Lebih banyak pilihannya, lebih enak ustadznya, lebih bisa melakukan hal lain ketika kajian. Ya, mana itu kekanak-kanakan dalam sisi menuntut ilmu, ikhwan. Sekarang antum menuntut ilmu di sini sebagian alhamdulillah membawa buku dan catatannya. Inilah kedewasaan. Sebagian menyimak walaupun sender dan sedikit-sedikit kepalanya agak nunduk-nunduk dikit karena mungkin keberatan ilmu atau beban hidup, saya nggak tahu. Tapi Allah kulihal antum adalah orang yang Allah Ta'ala rahmati dengan Allah mudahkan untuk datang ke majelis ilmu. Dan ini yang tersisa sekarang jemaah sekalian. Ini yang tersisa. Dan ana wasiatkan juga agar ilmu ini bukan tren. Yaitu maksudnya panitia, teman-teman sekalian di panitia. Niatnya ikhlas. Jangan ada niatan kita ngebawa ustadz siapapun yang trendy kemudian supaya enggak. Memang di tempat lain ada kajian di waktu yang sama misalnya.
Namun ketika antum niatan lillahi ta'ala, Allah ta'ala yang menolong kita insyaallah. Ini bukan hizbiyah, bukan kita hizbiyah itu hizbiyah yaitu kelompokan. Bukan gitu maksudnya. Di daerah-daerah Sumarekon ini, daerah sekitar ini, anak-anak bukan orang yang nggak tahu apa-apa, benar. Anak menyimak apa yang diucapkan oleh beberapa dari ikhwan panitia di daerah-daerah sini, Kaliabang, daerah Wisma Asri, daerah Sumarekon dan seterusnya. Dan wasiat, jangan jadikan dakwah ini trendy, tapi jadikan antum panitia dan hadirin faham, amalkan itu tujuannya. Udahlah, trendy udah lu. Karena yang terjadi dari sejarah kajian-kajian yang ada di daerah-daerah ini. Lihat Islamic Center Bekasi. Itu yang trendy dulu 2019, 2018 itu subhanallah. Yang ketika itu seolah-olah ini seperti ada oase di tengah padang pasir yang subhanallah. Ini di mana juga antum waktu itu lihat kan Islam banyak orangnya. Subhanallah. Semua yang trendy itu pada waktunya akan hilang. Akan selesai. Tapi siapa yang istiqomah itulah yang memang dari awal menancapkan akarnya. Bukan sebatas karena trendy. Yang trendy itu akan ada waktunya, selesai sisanya. Dan Allah berharap di Al-Wildan ini dan juga tempat lain. Yang mana udah kejadian di daerah-daerah sekitar sini. Yang trendy ini udah gak usah seperti itu manhajnya. Istiqomah aja nuntut ilmu. Ya. Karena dengan trendy ini akan nanti ada hasad, persaingan, mengeruk jemaah kemudian, dan tidak mendidik jemaah-jemaah terutama ummahat. Tidak mendidik jemaah yang ngaji, tidak terdidik untuk betul-betul keilmunya. Tapi bukan terdidik bahkan, tapi bagaimana cara menyedot. Ini gak benar dakwah seperti ini. Kemudian dengan judul-judul bombastis, ini gak benar seperti ini. Enggak benar. Ini enggak mendidik. Ide dari sini sebenarnya. Ya, mumpung ada di daerah ini, ana ucapkan seperti ini supaya antum paham. Dakwah enggak kayak gini. Ya. Dengan judul bombastis, cari ustadz yang populer, yang trendy, kemudian menyedot jemaah. Akhirnya terjadi hasad satu sama lain. Udah gitu di jam yang sama dengan enggak khalas. Udah gini-gini aja ikhwan. Yang ada di kajian lain biarkan, alhamdulillah ini keberkahan sama-sama. Asal jangan pernah niatan antum mengundang seseorang dai atau apa dengan tujuan trendy supaya orang-orang Kaliabang dan semua ikhwan ini ke sini, bukan ke sana. Kalau udah kayak gini, ittaqillah. Antum menutup keran kebaikan. Ini udah enggak berkah lagi yang seperti ini ikhwan. Ini udah bukan persaingan untuk fastabiqul khairat, bukan. Ini enggak lillahi ta'ala seperti ini. Maka anda harap kajian entah yang pekan kedua, 1, 3, 4 para ustadz siapapun di sini, ya khalas, ngaji kitab. Di sini ngaji kitab enggak? Alhamdulillah. Lanjut. Hatta yang datang cuma kameramen doang. Ini kameramen siapa nih yang ngurusnya? Datang beliau doang. Ya. Ya tapi masa setega itu gitu antum, subhanallah. Istiqomah Pak, istiqomah. Kalau memang udah ngaji kitab di sini, udah terus ngaji. Beli kitabnya, udah ngaji terus di situ. Bukan untuk hizbiyah, bukan. Bukan untuk fanatisme, bukan. Tapi ilmu tuh kayak gini caranya. Enggak bisa tematik terus, dan kalau udah kitab, ya udah istiqomahin. Didikan seperti inilah yang kemudian akan membuat kita istiqomah dan haus terus akan ilmu. Karena Anda berharap ini termasuk majlis baru bagi Anda baru sekali, ini kedua kalinya di sini. Tapi karena alhamdulillah Anda udah beberapa kali di daerah Pondok Ungu, Kaliabang, Sumarekon dan seterusnya, ICB, Jakasampurna, udah coverage ini udah Anda sering dengar hal-hal di sini, Wisma Asri ya dan semisal ini, maka Anda sangat mencintai antum karena Allah. Para jemaah ikhwan akhwat di daerah-daerah sini. Dan berharap dakwah ini bukan dakwah kapitalis, melainkan sama-sama kita itu lillahi ta'ala. Baik di masjid ini atau masjid lain, Anda nggak tahu di mana tempat lain, pokoknya ada kajian, itu semua mudah-mudahan berkah semua. Tanpa persaingan yang tidak sehat, tanpa hasud menghasut, semuanya baik-baik saja insyaallah. Tapi Anda ingatkan agar tidak ikutan dengan model dakwah kapitalis dengan judul bombastis.
Namun untuk kedepannya itu secara keilmuan itu hanya sebatas viral-viralan semata. Enggak. Ya, melainkan tancapkan ilmu ini, akidah ini, fikihnya dengan baik. Ya insyaallah semua akan baik. Ya daerah ini daerah masyaallah termasuk lahan dakwah yang sangat baik insyaallah. Dan antum orang-orang yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla dengan dimudahkannya ada majelis ilmu, kemudian ada sekolah sunnah, kemudian banyak ikhwan sunnah juga, kita berkawan bersahabat, ada grup-grup juga, grup-grup dakwah, grup sunnah di daerah ini. Maka ini semua kebaikan. Maka jangan rusak itu dengan ilmu-ilmu yang cuma sekadar viral atau yang bukan lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Mungkin cukup sekian dari ana. Tidak ada tanya jawab. Antum sendiri tanya diri antum, antum jawab sendiri habis itu ya, jangan ana. Ya, kita nanti pulang bawa bahan koreksi diri supaya lebih afdal lagi. Dan ana bersyukur diundang di sini. Dan ana sangat senang bertemu dengan antum semua. Sebagaimana semoga antum semua juga senang bertemu dengan orang semisal ana yang mungkin tidak sesempurna itu. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.